Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin dan nikmat Allah, kita dapat hadir dalam rangka pembahasan mengenai COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus corona ini sangat cepat penyebarannya, hampir di semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Gejala awal infeksi virus corona adalah menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri di dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandai seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama adalah demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa pula gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. Yang pertama adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan terakhir ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Sudah 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Hadirnya pandemi di tanah air telah membawa berbagai dampak yang buruk di berbagai sektor. Beberapa contoh dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan. Yang pertama, berdampak pada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan, sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkanlah oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Yang ketiga, dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud,
menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini biasa disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Yang keempat, dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Yang terakhir adalah dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik di beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, lalu isolasi atau kematian beberapa politis, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Nah, di Indonesia, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan penundaan dan digelar pada tanggal 19 Desember. Usulan itu kemudian disetujui DPR dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei. Meski ada pandemi, hal positif tetap bisa kita lakukan di rumah. Harapan kita semua, pandemi ini cepat berlalu sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Ada 5M yang bisa kita terapkan. Apa itu 5M? 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19 atau COVID-19. Antara lain, yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Selain melakukan 5M, ada beberapa hal lainnya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin. Suplemen ini sangat efektif untuk menangkal virus corona saat masuk ke tubuh. Beberapa vitamin yang ampuh untuk mencegah COVID-19 adalah vitamin C dan vitamin D. Usahakan untuk mengkonsumsi dua vitamin tersebut secara rutin setiap harinya. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.